Presiden Palestina Mahmud Abbas mengunjungi Moskow, Rusia pada Senin 12 Agustus. Abbas pun diagendakan akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa esok. Duta Besar Palestina untuk Rusia, Abdel Hafiz Noval, kepada media Rusia TASS mengungkapkan pertemuan Abbas dengan Putin akan membahas soal penyelesaian strategis untuk masalah Palestina. Noval berujar, Palestina saat ini dalam situasi sulit sehingga membuat mereka perlu melakukan konsultasi dengan mitra dekatnya Rusia. Mereka pun akan membahas mengenai peran Rusia dan apa yang dapat dilakukan. Semula, pertemuan Abbas dan Putin ini diagendakan pada 15 November 2023, namun urung dilakukan karena situasi di Gaza. Pertemuan Palestina dan Rusia ini dilakukan di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah pasca kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dan komandan militer Hizbullah Fuad Shukr. Sebagaimana diketahui, Haniyeh tewas di Teheran, Iran dalam sebuah ledakan di wisma yang ditinggalinya sementara. Teheran menuding Israel di balik serangan tersebut dan bersumpah akan membalasnya. Israel sendiri tak pernah mengklaim sebagai dalang pembunuhan Haniyeh, namun mereka menyatakan sebagai penyebab kematian Shukr di Beirut. Sama seperti Iran, Hizbullah juga akan membalaskan serangan tersebut. Bos Hamas, Yahya Sinwar, dilaporkan sepakat dengan proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 31 Mei lalu. Hal ini disampaikan oleh kelompok Hamas jelang perundingan yang diusulkan oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar. Sebagaimana diketahui, perundingan ini akan dilaksanakan pada Kamis 15 Agustus mendatang di Kairo atau Doha untuk membahas gencatan senjata serta pembebasan tahanan. Diduga sikap dari Hamas ini dipengaruhi oleh serangan Israel ke sebuah sekolah pada Sabtu 10 Agustus lalu yang menewaskan 93 orang. Juru bicara Hamas, Jihad Taha, pada keterangan Sabtu pekan lalu mengatakan bahwa mereka sedang mempelajari undangan untuk perundingan gencatan senjata. Sementara itu, sikap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu soal perundingan ini masih diselimuti ketidakjelasan. Beberapa sekutu mengungkapkan bahwa Netanyahu sebenarnya siap untuk membuat kesepakatan gencatan senjata terlepas dampaknya terhadap koalisi di pemerintahannya. Namun pihak keamanan Israel masih menilai bahwa Netanyahu enggan untuk sepakat dengan gencatan senjata karena pertentangan dari para menteri di koalisinya. Di sisi lain, Netanyahu kemungkinan akan dapat tekanan besar dari sekutunya AS agar segera menyetujui gencatan senjata ini. Sejak Jumat 9 Agustus hingga saat ini, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menggelar latihan militer besar-besaran. Latihan ini dilaksanakan di tengah meningginya tensi ketegangan Iran dengan Israel. Dikutip dari Iran International Minggu 11 Agustus, Wakil Gubernur Politik Kasri Sirin di Provinsi Kermansyah Murad Babakani mengatakan latihan militer ini dilakukan sejak tanggal 9 hingga 13 Agustus. Babakani pun meminta masyarakat setempat untuk tidak perlu khawatir jika mendengar bunyi ledakan saat latihan. Adapun sebelumnya, IRGC memamerkan senjata barunya termasuk rudal baru dengan hulu ledak yang tak dapat terdeteksi oleh musuh. Rudal ini disinyalir menyebabkan kerusakan parah serta menenggelamkan sasarannya. Terkait dengan latihan militer besar-besaran ini, sempat dikeluarkan pemberitahuan kepada para pilot agar menghindari terbang di dekat pangkalan udara Nojeh milik Iran. Dilaporkan terkait kegiatan ini, puluhan personel Rusia dilatih di Iran untuk menggunakan sistem rudal balistik jarak dekat FAT-360. Adapun Rusia sendiri menyatakan tetap berusaha netral dalam konflik di Timur Tengah dan menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri. Sementara itu, pejabat Iran mengklaim Rusia mulai mengirimkan peralatan pertahanan udara dan radar canggih menyusul permintaan Teheran. Kelompok Hizbullah menembakkan 30 roket ke Galilea Barat Israel pada Senin 12 Agustus pagi. IDF melaporkan roket-roket yang diluncurkan dari Lebanon itu beberapa di antaranya jatuh ke daerah terbuka dan diklaim tak ada korban luka. Serangan ini dilakukan setelah militer Israel melukai 12 orang di Lebanon Selatan melalui serangan udara. Insiden tersebut pun sempat membuat sirene peringatan berbunyi di Israel Utara. Hizbullah telah menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut dan mengklaim menargetkan pangkalan militer.
Adapun Hizbullah pada Sabtu 10 Agustus juga melakukan serangan ke Israel yang membuat sistem kendali visual di perbatasan hancur. Serangan ini sebagai balasan atas serangan drone Israel yang menewaskan pentolan Hamas di kota Sidon sehari sebelumnya. Sebagaimana diketahui, Hizbullah kerap melancarkan serangannya ke wilayah Israel Utara. Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap Hamas di Gaza. Selain itu, juga sebagai respons atas kematian komandan mereka, Fuad Syukur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.